Doa mulai. Bis. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih. Nah, hari ini kabar kalian bagaimana? Baik, sakit atau apa? Baik. Oke, sebelum kalian berangkat ke sekolah ada yang menggunakan kendaraan atau ada yang jalan kaki? Di antar Bapak, Bu. Oke, yang Saya kedua apa? motor. Saya naik motor itu di antar Bapak saya. Nah, yang lain? Naik bentor. Oke. Nah, jadi di sini ada yang naik kendaraan apa? Kendaraan bermotor. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian untuk apa saja yang akan dilakukan kita ketika kita berkendara motor atau menaik kendaraan bermotor? Apa? Apa siapa? Helm. Pakai helm dulu. Supaya pada tilang. Nah, oke, baik. Ada yang menggunakan helm. Nah, Ibu tanya helm itu gunanya untuk Melindungi kepala. Oke, baik. Selain melindungi kepala, ada kita apa? Aman. Tilang. Dan tidak kena tilang. Nah, jadi ketika jadi gunanya helm itu untuk keselamatan diri dan yang kedua untuk filter. Nah, jadi tema kita hari ini adalah ada yang bisa baca di depan? Iya, menjadi lebih. Nah, ini aku menjadi lebih. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan apa-apa saja yang akan kalian lakukan ketika berkendara. Nah, jadi di sini kita belajar tentang apa? Peraturan. Nah, tadi kan kita sudah bahas apa saja yang akan kita lakukan ketika berkendara. Itu salah satu peraturan apa? Lalu lintas. Ah, iya benar, lalu lintas. Nah, tapi itu sudah dikatakan secara Tunggu. berarti Tertulis. tertulis. Ya, Bu. Nah, jadi peraturan itu ada yang namanya peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Nah, tadi Ibu sudah katakan di sini ada yang tahu apa itu peraturan tertulis dan tidak tertulis? Belum tahu, Ibu. Gimana ya? Nah, jadi di sini peraturan tertulis adalah peraturan dengan sanksi yang memaksa. Nah, maksud dari peraturan sanksi yang memaksa itu biasanya peraturan ini dibuat oleh negara dan pengelola suatu tempat. Contohnya tadi yang sudah Ibu jelaskan, peraturan tertulis itu contohnya saat kita berkendara. Nah, contoh lainnya itu apa? Peraturan tertulis lainnya ada apa? Coba yang pertama ada membayar pajak tepat waktu. Ya, Bu. Nah, yang kedua ada coba Nur Latifah. Yang kedua, Ya. memakai helm saat berkendara motor. Nah, jadi yang ketiga memiliki SIM dan STNK ketika ingin mengendarai kendaraan bermotor. Nah, gunanya kita memiliki SIM dan STNK ketika ingin mengendarai kendaraan bermotor itu agar apa? Agar aman. Agar aman. Yang lain? Tidak tilang. Oke, bagus. Nah, yang keempat ada setiap warga wajib menjaga kebersihan. Nah, ada yang tahu kenapa kita harus menjaga kebersihan? Supaya tidak banjir. Tidak bersih, tidak banjir. Nah, apa yang akan kita dapatkan ketika kita tidak mematuhi peraturan? Apa? Pelanggaran. Melanggar. Sanksi. Sanksi. Oke. Sudah paham ya? Ya, paham. Nah, kita lihat contoh lain. Di sini ada contoh peraturan tertulis di jalan raya dan di sekolah. Nah, gambar pertama itu apa? Di jalan raya ini Menyeberang jalan. Nah, jadi ketika kita menyeberang jalan itu harus di garis Putih. zebra. Oh, garis zebra. Nah, yang kedua ini apa? Gambar apa? Gambar Ibu, bertanya, Bu. ini yang di kelas. Iya, silakan. Guys, itu warna apa, Bu? Warnanya di sini warna apa? Warna apa itu, Bu? Putih. Putih, kan belum bilang warna. Warna putih. Oh, iya, Bu, ya, Bu. Ibu, kayak gini. Oh iya. Nah, gambar yang kedua ini ada apa? Coba. Siswa dalam kelas sedang membersihkan kelas. Nah, jadi ketika di ruangan kelas kita harus apa? Bersihkan kelas supaya tidak kotor, nyaman untuk belajar. Nah, bagus. Nah, yang ketiga apa? Tadi yang dijelaskan. Motor, mengendarai motor harus pakai helm. Oke. Sampai sini paham ya? Paham. Ya, Bu. Nah, yang selanjutnya itu ada peraturan tidak tertulis. Tidak dibuat atau tidak? Nah, Ya. oh ini info. Oh, ya. Nah, jadi di sini ada peraturan tidak tertulis. Nah, coba kalian lihat di sini peraturan tidak tertulis.
peraturan tidak tertulis itu adalah peraturan yang dibuat oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu. Contohnya peraturan tidak tertulis itu ada adat dan istiadat. Nah, contoh lainnya. Nah, di sini ada contoh peraturan tidak tertulis. Yang pertama apa? Tidak menyalakan alat elektronik saat hari raya Nyepi di Bali. Nah, jadi contohnya ibu ambil di Bali. hari raya perayaan Nyepi yang ada di Bali. Nah, di situ kita harus menghargai orang yang sedang merayakan Hari raya, beribadah. merayakan ibadah. Nah, Di masjid juga ibu begitu ibu. iya, jadi di masjid juga itu ada yang tidak boleh menggunakan alat elektronik karena bisa mengganggu orang yang sholat. Ya. Yang kedua ada tidak duduk selonjoran di depan orang lain. Bagaimana itu ibu? Tidak ada itu bagaimana ibu? Oke, maksudnya tidak duduk selonjoran di depan orang lain. Misalkan kita sedang berada, ada orang yang di belakang kita, terus kita duduk di depannya. Nah itu tidak boleh karena itu Oh, membelakangi. membelakangi orang lain, itu tidak sopan namanya. Nah yang ketiga tidak boleh menggunakan alat elektronik pada beberapa suku tertentu. Tadi yang sudah dijelaskan itu pertama ada perayaan Nyepi dan yang kedua itu pada saat di masjid itu kalau ketika kita sholat tidak boleh menggunakan handphone atau harus dimatikan alat elektroniknya. Nah yang keempat ada melakukan upacara adat pernikahan, kematian maupun rasa syukur terhadap hasil bumi. Nah contohnya kematian itu kayak kedukaan. Nah coba di kedukaan itu apa saja yang tidak boleh dilakukan? Putar musik. Putar musik. Nah, putar musik kan tidak boleh karena sedang Kedukaan. Oke. Berikut berlebihan. Nah, iya. Oke, sekarang kita lanjut di contoh peraturan tidak tertulis lainnya. Nah, di sini ada contoh gambar apa? Di sini. Yang pertama ini apa? Coba dah. Liburan. Menegur sama teman. Karena apa? Kenapa dia sampai mendapatkan teguran? Ada kesalahan. Karena dia membuang mudah Jangan. Jadi kenapa dia kenapa mendapatkan teguran? Jadi kalau kita di suatu tempat itu harus menghargai apa yang dilarang di tempat tersebut. Ya. Nah yang kedua apa? Peringatan. Dilarang membuang sampah sembarangan. Nah jadi ketika kita buang sampah sembarangan itu akan mendapatkan Peringatan. Nah baik. Oke baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, jadi di sini ibu ingin memberikan kalian tugas, tapi tugasnya itu dibagi kelompok ya. Nah, jadi di sini ibu ingin membagikan kalian kelompok, 3 kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang saja ya. Jadi di sini ini yang kelompok ini dibagi saja ya. Di kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3. Nah, jadi di sini ibu minta kalian untuk menuliskan apa-apa saja yang ada di kehidupan kita atau yang biasa kalian lakukan tentang peraturan yang tertulis dengan peraturan yang tidak tertulis. Tadi kan ibu sudah contohkan apa-apa saja peraturan tertulis dan tidak tertulis itu seperti apa contohnya. Paham ya? Oke, baik, silakan dikerjakan. Nah, jadi kalau ada yang perlu ditanyakan. Oke. Ya Bu. Ibu, yang tidak tertulis itu contohnya seperti apa? Kan tadi sudah dijelaskan. Masa yang habis Ibu? Iya, itu kalau untuk peraturan yang tidak tertulis itu macam kayak suatu adat istiadat, maksudnya kalau kita berada di suatu tempat misalnya, contohnya di Gorontalo, itu di lingkungan kalian itu apa saja yang tidak boleh dilakukan, tapi secara hanya secara lisan saja begitu. Ucapan, hanya sekedar ucapan saja. Ada yang sudah selesai? Oke. Nah, jadi ada yang mau membacakan apa saja peraturan yang tidak tertulis dan tertulis? Silakan maju ke depan 2 orang saja ya. Nanti masuk siapa? Baik, peraturan tertulis yang undang-undang. Sudah. Oke, baik, terima kasih. Nah, yang kedua, para contoh peraturan yang tidak tertulis. Oke, pada di atas, silakan maju. Baik, di sini ada peraturan yang tidak tertulis yaitu ada istiadat. Nah, ada istiadat, contohnya itu. Nah, oke, baik. Oke, terima kasih. Jadi, sampai sini ada yang dipertanyakan atau ada yang ingin dipertanyakan? Tidak ada Bu. Nah, jadi baik, terima kasih sekali kepada
yang ada di entah di luar negeri